فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Ikhtilaful ulama, perselisihan ulama tentang hukum wisal. Ikhtalafu fi ta'ami wasyarabil madhkuraini ala qaulain. Yaitu para ulama berselisih pendapat tentang makanan dan minuman yang diberikan kepada Rasulullah di malam-malam puasa itu. Apa sebenarnya makan dan minum yang diberikan pada Nabi itu? Ada dua pendapat. Ahaduhuma annahu ta'amun wa syarabun hissi tamassukan bil lafadz. Mereka mengatakan betul-betul beliau itu mendapatkan makanan dan minuman yang fisik, yaitu ma'ruf, makanan minuman. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad, sebagian ulama mengatakan yaitu datang makanan dan minuman surga seperti yang dialami oleh Maryam ataupun kisah-kisah yang lain. Tapi apa dibantah oleh Ibnul Qayyim, kalau beliau mendapatkan makanan dan minuman berarti istilahnya bukan puasa, bukan wisol namanya. Sementara Rasulullah dikatakan apa? Beliau tuwasil, yaitu Anda wisol, betul-betul Anda puasa. Berarti betul-betul beliau itu tidak makan dan tidak minum, itu ujian yang berat. Lalu apa masalah makan dan minum itu? Nah, pendapat kedua mengatakan annahu ma yufidu ala qalbihi min ladzizil munajah wal ma'arif, yaitu sesuatu yang terlimpah di dalam hati beliau. Yaitu apa? Limpahan karunia berupa apa? Lezatnya munajat dengan Allah, lezatnya pengetahuan tentang Allah. Dipenuhi hati beliau dengan apa? Kelezatan rohani seperti ini. Fa inna tawaruda hadhil ma'anil jalilah 'alal qalb. Karena sesungguhnya berdatangannya makna-makna yang agung semacam tadi di dalam hati, yashghaluhu 'anit ta'ami wasyarab, menyibukkan dia dari makan dan minum. Dan ini banyak diceritakan oleh para ulama. Mereka kalau sudah mengajar murid, mereka kalau sudah membahas buku-buku, mereka akan lupa masalah makan minum. Kadang air ada di dekatnya, teh ada di dekatnya, makanan di dekatnya, tapi dia nggak sempat untuk menyentuhnya. Karena apa? Karena sudah sibuk dan merasa nikmat dengan perkara-perkara tadi. Nah, itu aja untuk orang macam kita itu mungkin mengalami yang semacam itu terkadang. Apalagi Rasulullah SAW yang pengetahuan beliau tentang Allah sempurna, kecintaannya juga sempurna, konsentrasi dan khusyuknya juga sempurna. Maka jangan heran beliau mampu seperti itu selama sekian hari. Ini adalah kehebatan beliau, dari memang taufik dari Allah Ta'ala. Fayastaghni anhuma. Maka boleh jadi Rasulullah SAW merasa tidak perlu dengan dua makanan itu. Walaupun ini tidak terus menerus. Terkadang apa? Beliau sampai karena memang sudah merasa lapar, ya melilitkan batu di perut beliau. Beliau masih manusia biasa juga. Walau kana ta'aman hissiyya lam yakun muwasila. Seandainya itu adalah makanan yang betul-betul makanan fisik, niscaya tidak dikatakan sebagai muwasil, orang yang menyambung puasa. Walam yakul lastu kahayatikum. Niscaya Rasulullah enggak akan mengatakan saya tidak seperti kalian. Kalau ternyata malam-malamnya Rasulullah dapat makanan, berarti masih seperti kita. Yaitu apa? Malam perlu makan. Tapi Rasul mengatakan aku enggak seperti kalian. Berarti apa? Memang malam-malam itu Rasulullah tidak perlu makan dalam case tersebut. Wa qad basatal qaula fihi Ibnul Qayyim fil Hadi. Ibnul Qayyim telah apa? Membentangkan pembahasan tentang itu di dalam kitab beliau Al-Hadiyu, yaitu Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Wa ikhtalafu fi hukmil wisal ala salasati aqwal. Dan mereka berselisih pendapat tentang hukum wisal sampai 3 pendapat. Ada yang mengatakan muharram, dan ini yang betul. Yang kedua mengatakan makruh, dan ini dekat. Yang ketiga jaiz ma'al qudrah, dan ini tidak betul karena Rasulullah sampai menghukum mereka. Menghukum yaitu sudah ketika kalian masih terus ingin puasa juga, ayo kita puasa, lanjut puasa sampai kemudian datang hilal akhir Ramadan itu. Rasulullah mengatakan seandainya hilal tidak datang, aku akan tambahi untuk kalian. Kal munakil alaihim, seakan-akan beliau ingin menghukum mereka. Sementara Rasulullah masih kuat, para sahabat letih. Yang masih mencoba wisol. Menunjukkan yang betul ini bukan jaiz ma'al qudrah, tapi haram. Tayyib fa dzahaba ila jawazihi ma'al qudrah Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair beliau ijtihad, yaitu boleh asalkan kuat. Yaitu namanya sahabat, boleh ijtihad walaupun terkadang ada ijtihad yang betul dapat 2 pahala, ada yang ijtihad yang keliru dapat 1 pahala, tapi ini ijtihad. Mereka adalah orang-orang yang layak berijtihad. Ijtihad bukan untuk Bukan untuk sebagian
apa itu istilahnya para dai zaman sekarang, ijtihad dalam rangka untuk lepas dari syariat. Sementara ini ijtihad untuk apa? Bagaimana agar taat kepada Nabi, bahkan mencontoh Nabi seberat-beratnya. Lain semangatnya dengan apa sebagian orang. Tayyib, maka Ibnu Zubair beliau ijtihad intinya adalah betul-betul ingin mengikuti cara Nabi itu. Apa yang menyebabkan Nabi tidak sama dengan yang lain? Yaitu kekuatan. Maka berarti apa? Kalau orang mampu punya kekuatan, maka boleh berarti dia itu melakukan itu. Dan Ibnu Zubair memang terkenal walaupun usianya 90 tahun, beliau sering wisol itu. Bahkan apa? Ketika Mekah itu mengalami banjir, memang sejak dulu Mekah, bahkan zaman jahiliyah, Mekah itu tiba waktunya banjir aja. Nah, ketika orang tidak mampu untuk tawaf, maka apa? Ibnu Zubair tawaf sambil renang. Karena memang kekuatan luar biasa, usia 90 tahun. Ini kehebatan Ibnu Zubair dan kisah banyak sekali tentang karomah beliau. Baik. Wa ba'du salaf seperti dan sebagian salaf ka Abdurrahman bin Abi Nu'am. Abdurrahman bin Abi Nu'am yang memang beliau biasa wisal sekian lama itu ketika hajat banyak menangkap para ulama dan membunuh para ulama, dia termasuk yang ditangkap. Dia disiksa dengan cara apa? Enggak usah kasih makan biar mati. Setelah 15 hari penjaganya siap bawa apa itu kain kafan, dilihat nggak mati-mati juga, masih sholat dia. Sudah biasa apa nggak makan minum. Akhirnya penjaganya lapor, ternyata dia nggak mati-mati itu. Akhirnya apa? Dia disuruh untuk pergi dari negeri ini dan nggak usah di penjara lagi. Ya, sudah biasa. Baik. Wa Abdurrahman ibnu Zaid At-Taimi, wa Ibrahim ibnu Zaid At-Taimi. Ini yang beliau meninggal di dalam apa? Penjara demi apa? Demi menyelamatkan Ibrahim bin Yazid An-Nakhai. Sama-sama apa? Sama-sama fuqaha dari cucu murid Ibnu Mas'ud. Yang dicari adalah An-Nakhai, yang dikejar. Tetapi apa? Ibrahim bin Zaid At-Taimi ini beliau mengorbankan diri untuk apa? Untuk An-Nakhai. Tahu umat sangat perlu kepada beliau, walaupun ini juga ulama besar, tapi beliau rela berkorban. Ketika pengawalnya tanya, "Mana Ibrahim?" Dia mengatakan, "Oh, saya." Langsung apa? Dia yang ditangkap, yang ini lepas. Sengaja menyerahkan diri agar saudaranya itu selamat. Ini memang para salaf seperti itu. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka lebih mengutamakan orang lain daripada diri mereka sendiri walaupun mereka sendiri kelaparan, istilah untuk orang Ansor. Tayyib. Wa Abul Jauza, ini juga ulama besar di zaman tabi'in. Tayyib. Ilahuna wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin.